Pendengar dari Bandar Lampung di mana saja Anda berada. Hari ini atau pagi ini dari Bandar Lampung akan menyiarkan secara langsung kegiatan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Lampung. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka menuju Musda HIPMI yang akan digelar pada 14 Februari mendatang. Dan kegiatan pada hari ini adalah pemaparan visi misi dari calon tunggal ketua HIPMI Lampung, dan kegiatan ini dilaksanakan di UIN Raden Intan Lampung, diikuti ratusan peserta ataupun mahasiswa dari universitas negeri dan swasta yang ada di Provinsi Lampung. Dan tadi juga Ketua Umum HIPMI Ahmad Giri Akbar dan juga Ketua DPRD Provinsi Lampung telah hadir dan nantinya akan memberikan sambutan dalam kegiatan saresehan pemaparan visi misi calon tunggal dari HIPMI Lampung, Bapak Gilang Ramadan. Tari Zapin berada, tarian yang terinspirasi dari gerak tari Bedana Lampung dengan properti kipas dengan gerak lincah dinamis menggambarkan semangat Muli Lampung.
Baik pendengar, demikian tadi penampilan tarian kreasi dari Sanggar Tari Nufusa Etika yang ditampilkan dengan sangat menarik oleh 5 penarinya tadi. Dan kegiatan ini menandai dibukanya kegiatan Sarasehan Road to Musyawarah Daerah ke-15 HIPMI Lampung yang rencananya pada pertengahan Februari nanti akan dilakukan musda untuk memilih Ketua Umum Badan Pengurus Daerah HIPMI Lampung yang baru. Nah, benar, selanjutnya kita ikuti acara kegiatan Sarasehan langsung dari Ballroom UIN Raden Intan Lampung. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, ya pun, kami ucapkan selamat datang kepada terhormat perwakilan anggota BPP HIPMI Lampung. yang kami hormati Bapak Ahmad Giri Akbar, Ketua Umum BPD HIPMI Lampung. Yang kami hormati Bapak Gilang Ramadan, calon Ketua Umum BPD HIPMI Lampung. Yang kami hormati Bapak Rifan Novendra Salim, Ketua Umum HIPMI 2011-2014. Yang kami hormati Bapak Zainal Asikin, Ketua Umum HIPMI periode 2004 sampai 2008. Yang kami hormati Bapak Muhar Gusti, Ketua Umum HIPMI 2001-2004. Yang kami hormati Bapak Abdul Azib Zanim, selaku Ketua Umum HIPMI periode 1977 sampai 1980. Yang kami hormati Senior dan Kepengurusan BPD HIPMI Lampung. Yang kami hormati Ketua Umum Komisariat HIPMI PT Lampung beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua-Ketua Cipayung beserta jajaran HMI, GMNI, PMII, GMKI, PMKRI, dan KAMMI. Serta kami hormati Ketua-Ketua OKP beserta jajaran dan seluruh Presiden Mahasiswa BEM atau Ketua BEM Perguruan Tinggi di Provinsi Lampung. Selamat datang dalam rangkaian acara Sarasehan Entrepreneur dan Visi Misi Caketum BPD HIPMI Lampung. Dengan tema Fostering Synergy, Economic Collaboration Leading Towards Lampung Maju, Indonesia Emas. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah? Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan, tentunya senang sekali kami berdua yang akan memandu rangkaian acara pagi hari ini. Ada saya Sinta Clara. Dan saya Anton Wijaya. Baik Bapak Ibu, tentunya mengawali perjumpaan kita pagi hari ini dan untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan himne HIPMI dan Mars HIPMI. Hadirin dimohon berdiri. Himne HIPMI.
muda, karena keagungan kerjamu. Badai-badai yang ditentang nyisi, karena kebesaran jiwamu. Tiadalah kebahagiaan sebesar selesai kerja, tiadalah kelapangan jiwa sebesar kebersamaan dan semua pengabdian untuk Indonesia. HIPMI, tempat aku berbakti. HIPMI, tempat aku mengabdi. Mars HIPMI. Himpunan pengusaha muda bertekad membangun negara. Pancasila lekat di dada, 45 semangat kita. Berjuang membangun negerinya demi cita-cita bangsa. Himpunan pengusaha muda abadi selama-lamanya, menaung di bawah panjinya Republik Indonesia. Pengusaha muda bertekad membangun negara. Pancasila lekat di dada, 45 semangat kita. Berjuang membangun negerinya demi cita-cita bangsa. Himpunan pengusaha muda abadi selama-lamanya, menaung di bawah panjinya Republik Indonesia. Selesai. Hadirin mohon duduk kembali. Pendengar Persatuan Radio Bandar Lampung di mana saja Anda berada, demikian tadi kita telah menyimak dan mendengarkan beberapa rangkaian acara pembuka dalam kegiatan atau acara Road to Musyawarah Daerah ke-15 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Provinsi Lampung. Dan tadi telah kita simak bersama-sama sudah dilaksanakan opening dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya dan juga lagu himne HIPMI dan Mars HIPMI. Dan pendengar, saat lagi kita akan dengarkan pemanjatan doa yang dipimpin oleh Ustadz Ahmad Muhajir. Amma ba'du. Bapak Ibu serta hadirin sekalian, kita heningkan sejenak suasana
kita menadahkan tangan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga acara kita di pagi hari ini diridhoi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Rabb atas segala rahmat dan karunia yang Engkau limpahkan kepada kami, serta segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini Engkau pertemukan kembali kami dalam acara Rotu Musyawarah Daerah HIPMI Lampung yang ke-15 tahun 2025. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara ini acara yang Engkau ridhoi, Engkau rahmati, Engkau berikan taufik dan hidayah-Mu, sehingga acara ini berjalan dengan lancar dan membawa berkah serta manfaat bagi kami semua. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kiranya momentum acara ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karunia-Mu bagi kami dalam mengemban organisasi HIPMI ini. Ya Allah, ya Qayyum, ya Matin, berikanlah kekuatan kepada kami sehingga kami mampu mengemban beban tugas kami. Namun sudah menjadi tekad dan komitmen kami untuk melaksanakan tugas dan amanah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh hati kami. Untuk itu kami mohon, berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada kami. Kokohkanlah rasa persatuan dan kesatuan di hati kami, dan jangan Engkau cerai-beraikan kami. Jauhkanlah kami dari rasa dendam dan permusuhan di antara kami, demi terwujudnya keakraban, persaudaraan, kerukunan, kedamaian, kekompakan, dan ketentraman dalam diri kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, anugerahkanlah kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, dan kemudahan dalam segala urusan kami. Bukakanlah untuk kami jalan keluar dari segala kesulitan. Ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui, dan sempurnakanlah segala kekurangan yang kami miliki, serta penuhilah segala kebutuhan kami. Dan jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang senantiasa ingat kepadamu, selalu bersyukur atas nikmat-Mu, dan selalu beribadah dan mengabdi kepada diri-Mu. Ya Allah, ya Hakim, yang maha bijaksana, sucikanlah hati kami dari kemunafikan, jauhkanlah amalan kami dari riya, bersihkanlah perkataan kami dari dusta, dan singkirkan dari diri kami segala niat yang tidak terpuji. Sesungguhnya lah Engkau maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, dengan tadi kita telah mendengarkan pemanjatan doa dalam pembukaan Rotu Musyawarah Daerah ke-15 HIPMI Provinsi Lampung. Doa yang tadi dipimpin oleh Ustadz Ahmad Muhajir. Dan saudara pendengar, acara Rotu Musyawarah Daerah ke-15 HIPMI Lampung ini juga dihadiri oleh ratusan mahasiswa dan mahasiswi dari berbagai universitas
yang ada di kota Bandar Lampung seperti Universitas Bandar Lampung, Universitas Lampung maupun juga dari Universitas Islam Negeri UIN Raden Intan Lampung yang saat ini menjadi lokus acara Road to Musyawarah Daerah ke-15 HIPMI Provinsi Lampung. Pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Umum BPD HIPMI Lampung Ahmad Giri Akbar SE MBA yang juga sekaligus akan membuka acara Road to Musyawarah Daerah ke-15 HIPMI Provinsi Lampung. Dan Ahmad Giri Akbar yang juga sebagai Ketua DPRD Provinsi Lampung saat ini sudah berada di podium dengan mengenakan kemeja berwarna putih. Pendengar, kita saat ini masih dilakukan pembacaan profil dari Ahmad Giri Akbar, di mana saat ini Ahmad Giri Akbar sudah berdiri di panggung utama atau di podium yang nanti akan memberikan sambutan dan juga akan membuka acara Road to Musyawarah Daerah ke-15 Himpunan Pengusaha Muda HIPMI Provinsi Lampung yang digelar di Ballroom Universitas Islam Negeri UIN Raden Intan Lampung. Saudara pendengar, memang perlu diketahui Himpunan Pengusaha Muda atau HIPMI Lampung sebelumnya telah menetapkan Gilang Ramadan sebagai calon tunggal Ketua Badan Pengurus Daerah atau BPD HIPMI Provinsi Lampung, di mana diketahui hingga akhir pendaftaran tanggal 3 Januari tahun 2025 lalu hanya terdapat satu nama yang mendaftarkan diri sebagai Ketua HIPMI Lampung, yakni Gilang Ramadan. Dan dikarenakan hanya ada satu calon ketua, maka berdasarkan keputusan Wisuda ke-15 HIPMI Lampung nanti akan rencananya akan digelar pada pertengahan Februari tahun 2025 ini. Dan nanti kita juga akan mendengarkan pemaparan dari calon ketua BPD HIPMI Lampung, Gilang Ramadan, di mana Gilang Ramadan juga kita ketahui pendengar telah mendapat rekomendasi dan dukungan dari seluruh badan pengurus atau badan pengurus cabang maksud kami atau BPC HIPMI seprovinsi Lampung. Dan pendengar, saat ini di Ballroom Universitas Islam Negeri UIN Raden Intan Lampung telah dipenuhi oleh peserta ataupun tamu undangan dalam Road to Musyawarah Daerah ke-15 HIPMI Provinsi Lampung. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak sambutan Ketua Umum HIPMI Ketua Umum BPD HIPMI Lampung Ahmad Giri Akbar SE MBA yang juga akan membuka acara HIPMI. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabi pun. Yang kami hormati Ketua Dewan Kehormatan HIPMI Bapak Rahmat Mirzani Jausal. Beri aplaus dulu buat Pak Rahmat Mirzani Jausal.
Beliau yang tadinya harusnya hadir menyampaikan salam hormat, salam kepada teman-teman semua, karena pagi ini bertabrakan dengan jadwal persiapan pelantikan Gubernur Provinsi Lampung. Kita doakan mudah-mudahan lancar, sukses dalam prosesi pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung tanggal 20 di Istana Negara nanti. Yang kami hormati mantan Ketua Umum HIPMI 2021-2024, Bapak Haji Muhar Gusti. Beri aplaus buat Pak Omoang. Yang kami hormati mantan Ketua Umum HIPMI 2011-2014, Bapak Rifan Novendra Salim. Yang kami hormati calon Ketua Umum HIPMI BPD Provinsi Lampung. Kita beri aplaus buat Saudara Gilang Ramadan. Bangun dulu Pak, bangun. Nah ini dia calon Ketua Umum. Yang kami hormati Dr. Asrian Hendi, pakar ekonomi, hadir Dr. Budiono, pakar hukum Bang di sini tulisnya Bang. Dr. Tin Amalia Fitri, akademisi UIN Raden Intan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, saya izin saya di sini bersama para senior-senior HIPMI hadir yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ya. Dipisah ini syariah ini ya. Pisah sementara waktu. Yang saya hormati juga para ketua BPC HIPMI, para pengurus HIPMI se-Provinsi Lampung. Mohon izin Om Uang, Bang Rifan, saya memperkenalkan para pengurus HIPMI se-Provinsi Lampung. Hadir Ketua BPC Bandar Lampung. Beri aplaus. Ketum Lampung Utara. Ketua Umum Lampung Barat. Ketua Umum Tulang Bawang Barat, perempuan satu-satunya ya. Ketua Umum Prengseu. Ada lagi? Sudah? Ketua Umum Bakorda HIPMI Perguruan Tinggi. Para ketua umum komisariat HIPMI PT, Pak Didi minta air agak keselak nih. Maaf. Ketua KNPI Provinsi Lampung, Bung Iqbal. Terima kasih Bung Iqbal. Ketua Organisasi Masyarakat OKP yang saya hormati Provinsi Lampung, izin tanpa mengurangi rasa hormat. Yang saya hormati, kami banggakan tim SC dan OC Panitia Pelaksana Rangkaian Musda Provinsi Lampung yang menyelenggarakan acara pada hari ini. Para tamu undangan, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para mahasiswa, para pengurus HIPMI Perguruan Tinggi
seprovinsi Lampung yang ada di hadapan saya yang kami banggakan. Teman-teman semua, bahwa tahun 2024 merupakan tahun yang penuh dengan tahun demokrasi. Kita sudah menetapkan dan mendapatkan presiden baru, bukan hanya pilpres tapi pileg juga, dan juga di awal tahun di akhir tahun kemarin juga kita sudah mendapatkan dan memilih gubernur Provinsi Lampung serta bupati, kabupaten, kota, wali kota. Oleh karena itu HIPMI mempunyai peran strategis yang sangat penting dalam rangka tanggung jawabnya. Bapak Presiden kita sudah menetapkan bahwa target pertumbuhan ekonomi Indonesia di 8%. Nah, tentu hari ini adalah pemaparan visi dan misi seorang calon ketua umum HIPMI, bagaimana tujuan nasional 8% itu dapat diimplementasikan bersama-sama dan dikolaborasikan bersama-sama para seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Lampung. Provinsi Lampung, Bank Indonesia menetapkan yang tadinya 4,6 sampai 5% pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Dengan berbagai macam kajian, Bank Indonesia menetapkan menaikkan target pertumbuhan ekonomi hingga 5,4% di Provinsi Lampung. Nah, ini menjadi tugas kita bersama bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung kita harapkan bisa masif, bisa terstruktur, dan harapan besar kami di HIPMI calon ketua umum dapat mengorkestrasi menjadi hub dan menjadi salah satu peran strategis BPD HIPMI Lampung terhadap sumbangsi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, teman-teman, mungkin tadi ada video profil saya jadi ingat bahwa waktu itu 3 tahun yang lalu saya dilantik menjadi ketua umum HIPMI di era pandemi COVID. Reorganisasi pada saat itu bukan menjadi satu hal yang mudah di tengah krisis ekonomi, bahkan dihantam lagi oleh krisis sosial. Nah, namun tantangan pada hari ini untuk Ketum Gilang berbeda. Waktu itu Ketum UMKM menjadi dasar pondasi ekonomi bukan hanya di daerah tapi juga seluruh Indonesia dalam mempertahankan melewati pandemi COVID. Nah, tapi di era ke depan tentu tantangan juga semakin kompleks. Saya pada waktu itu tidak bisa menetapkan visi misi yang terlalu muluk-muluk. Waktu itu program BPD HIPMI Provinsi Lampung cuma satu, yaitu bagaimana BPD HIPMI bisa menetapkan pondasi. Apa pondasinya? Kami waktu itu berharap peran serta pemerintah support kepada HIPMI untuk membangun Small Medium Enterprise Center atau kita biasa sebut UMKM Center. Di tahun 2022 saya paparkan kepada Pak Gubernur waktu itu bagaimana UMKM Center bisa menjadi pondasi, bisa menjadi rumah untuk teman-teman semua, khususnya yang hadir pada hari ini para pengurus HIPMI perguruan tinggi, untuk menyelaraskan visi dan misi HIPMI. Nah, visi misi HIPMI apa? Visi misi HIPMI tidak lain bagaimana teman-teman yang belum punya usaha punya pemikiran untuk menjadi pengusaha. Lalu bagaimana yang pengusaha kecil jadi pengusaha menengah. Bagaimana pengusaha menengah jadi pengusaha besar. Pengusaha besar jadi pengusaha yang multinasional. Itu visi dan misi HIPMI. Tentu visi dan misi ketua umum harus selaras dan senada dengan visi dan misi HIPMI itu sendiri. Nah, oleh karena itu di kesempatan yang baik ini nanti kita akan mendengarkan
paparan calon ketua umum HIPMI. Mudah-mudahan ya, dan saya yakin dan percaya bahwa calon ketua umum HIPMI yang akan datang bisa juga berkontribusi membawa pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung yang kita cintai bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, calon ketua umum, saya menitipkan teman-teman pengurus HIPMI perguruan tinggi yang sudah kami bentuk selama 3 tahun ini untuk dikolaborasikan dalam rangka pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung. Teman-teman yang di hadapan kita adalah teman-teman pengurus HIPMI PT. Saya mau izin dulu suaranya yang dari Universitas Lampung. Mana suaranya? Yang dari UBL. Dharma Jaya. Teknokrat. Najib. Dari UIN Raden Intan. Caketum, para pengurus HIPMI ini siap dikolaborasikan. Ini menjadi pondasi kita bersama, bagaimana harapannya ke depan teman-teman yang ada di sini 3, 5, 10 tahun mendatang setelah lulus dari kuliah bisa menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses. Kalau kata Pak Gubernur, Pak Mirza dan saya ketua umum yang tidak bisa ditiru. Jangan ditiru maksudnya. Karena kami ini ketua umum HIPMI yang gagal. Ya, yang harusnya HIPMI dari level ini jadi pengusaha ini malah melancong jadi gubernur sama ketua DPR. Ya. Makanya hari ini mentornya yang hadir Om Muang sama Bang Rifan yang konsisten istiqomah menjadi pengusaha. Ya, beri aplaus dulu lah buat senior-senior kita. Mungkin itu bapak-bapak ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan semangat terus buat para pengurus. Dan kita nanti sama-sama saksikan pemaparan visi dan misi calon ketua umum HIPMI yang akan menuju musda di bulan Maret atau April. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan kata, kesalahan kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Giri Akbar SE MBA yang telah memberikan sambutan pada kesempatan hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan, tentunya sesaat lagi kita akan mendengarkan visi misi yang akan disampaikan oleh calon ketua umum BPD HIPMI Lampung. Namun sebelum itu, mari bersama-sama kita saksikan video yang berikut ini. Tidak indah satu siolan dalam simfoni tanpa orkestra lengkap yang memainkannya. 21 Maret 34 tahun yang lalu,
Saya dilahirkan dari keluarga yang bukan dari lingkungan berwirausaha. Ayah saya seorang pegawai di salah satu BUMN di Indonesia yang memulai dari posisi terendah hingga mencapai tempat yang membanggakan keluarga. Ibu saya seorang guru yang menghabiskan separuh hidupnya untuk mengabdi di negeri ini. Saya diwarisi berbagai macam nilai-nilai dari mereka. Sifat pekerja keras saya dan juga rasa kasih sayang pada semua orang diwarisi oleh kedua orang tua saya. Saya mulai tertarik dengan dunia usaha ketika saya menjalankan studi saya di Bandung. Saya melihat lingkungan saya di mana hampir semua orang bermimpi untuk menjadi seorang pengusaha. Saya berwirausaha dimulai dari UMKM seperti konter handphone, papan bunga hingga kuliner. Jatuh bangun adalah hal biasa dalam hidup saya. Di dalam perjalanannya saya mulai menikmati bahwa menjadi manfaat untuk sesama adalah sebuah kebahagiaan yang tak ternilai. Yang pada akhirnya saya mengembangkan naluri berwirausaha saya ke berbagai bidang seperti konstruksi, properti, energi, dan pertambangan. Pengembangan usaha ini tidak lepas dari pengaruh HIPMI yang saya cintai. Jaringan yang luas, diskusi yang tak terbatas, saran dan inovasi dari rekan dan senior-senior di HIPMI. Saya menemukan keluarga baru. Saya menemukan tempat dengan energi hebat yang jarang saya temukan di tempat lain. Saya menikmati prosesnya, memulai dari BPC HIPMI Kota Bandar Lampung, BPD HIPMI Provinsi Lampung, lalu saya dipercaya di kepengurusan BPP HIPMI. Dan kini, dengan perasaan yang sangat bahagia, saya kembali ke tempat yang saya sayangi sebagai calon ketua umum BPD HIPMI Provinsi Lampung. Saya berkomitmen akan meneruskan kepemimpinan hebat yang sudah ditorehkan oleh mantan-mantan ketua umum sebelumnya. Saya, Gilang Ramadan, calon ketua umum BPD HIPMI Provinsi Lampung. Kolaborasi pengusaha menuju Lampung Mas. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan, tentunya inilah dia sesi yang paling kita tunggu-tunggu. Kita akan dengarkan bersama-sama visi misi yang akan disampaikan oleh calon ketua umum BPD HIPMI Lampung dengan tema Fostering Synergy Economic Collaboration Leading Towards Lampung Maju Indonesia Emas. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bang Gilang Ramadan. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi semuanya. Baik, Bang Gilang tentunya silakan mungkin bisa langsung disampaikan terkait visi misinya, dan di sini juga sudah hadir ada para panelis kita yang sudah hadir di depan kita. Izin kami ingin memperkenalkan ada Bapak Dr. Budiono SHMH. Lalu juga hadir di sini Bapak Dr. Asrian Hendi Caya SEMSI. Dan juga hadir Ibu Dr. Tin Amalia. Baik, langsung saja dipersilakan Bang Gilang untuk menyampaikan visi misinya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Lampung yang sekaligus ketum kebanggaan kita semua, Ketua BPD HIPMI Lampung Ahmad Giri Akbar. Kasih plus yang umur. Kalau tadi Tum Giri bilang bahwa Tum Giri di jalan yang salah, tapi masih banyak yang mau Tum izin. Karena role modelnya Tum Giri sama Tum Mirja. Yang saya hormati, yang saya banggakan Bupati Pesawaran sekaligus senior HIPMI, Bapak Dr. Adis Haji Dendi Romadona. Yang saya hormati mantan Ketua Umum BPD HIPMI Lampung, izin Bang Muang. Yang saya hormati, yang saya banggakan juga mantan Ketua Umum BPD HIPMI Lampung, Tum Ripan, izin Tum, yang masih
eksis di bidang pengusaha, tidak berkecimpung dalam bidang politik. Izin arahannya terus, Tum. Yang saya hormati juga para panelis, Profesor Budiono, SHMH, sebagai pakar hukum, Dr. Asrian Hendi Cahya sebagai pakar ekonomi, dan Ibu Tin Amalia Fitri sebagai akademisi dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang saya hormati para senior, senior yang hadir, izin Bang, izin Mbak. Yang saya hormati juga penyelenggara Musda, panitia SC dan OC yang sudah berjibaku, yang memulai perjalanan Musdanya. Jika sedikit ada dinamika, Tum, inilah berhipmi kata mereka, Tum. Kita siap, Tum. Izin SC OC. Yang saya hormati, juga yang saya banggakan, ketua-ketua BPC yang hadir dari Lampung Utara, Tum Ade, izin Tum, Tum Ispan dari Bandar Lampung, izin Tum Irfan dari Lampung Barat, Kyoko dari Lampung Tubaba, dan juga Tum Hakiki dari Pringsewu. Dan para pengurus dan seluruh BPC HIPMI Kota dan Kabupaten yang sudah hadir, terima kasih. Yang saya hormati juga Komisariat PT HIPMI PT Lampung beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua KNPI, izin Iqbal beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua-Ketua Cipayung beserta jajaran, HMI, GMNI, PMII, GMKI, PMKRI, dan kami. Yang saya hormati Ketua-Ketua OKP beserta jajaran. Yang saya hormati seluruh Presiden BEM atau Ketua BEM Perguruan Tinggi Provinsi Lampung. Izin ada sedikit lupa, ada kawan-kawan di BPP HIPMI, izin ada Bang Awa, izin ada Bang Adit, ada Mbak Yuke yang membersamai perjuangan BPP turun ke BPD. Terima kasih buat kehadirannya. Dan yang saya banggakan seluruh tamu undangan, baik dari kalangan mahasiswa, mahasiswi kampus UIN, ataupun undangan umum masyarakat Lampung yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berdiri di sini bukan hanya sekedar calon ketua umum BPD HIPMI Provinsi Lampung, tapi menjadi bagian dari sebuah gerakan besar yang percaya bahwa tumbuh dan kolaborasi adalah kunci utama dalam membangun ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan. Kolaborasi pengusaha menuju Lampung Emas. Aplaus buat kita semua. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Tum Giri tadi sudah bicara bahwa Pak Presiden Subianto telah menargetkan pertumbuhan ekonomi di angka 8%, di mana pada saat ini Indonesia masih di angka 5,01%, Lampung khususnya per hari ini berada di angka 4,81%. Tum izin koreksi kalau ada salah dalam data Tum Giri semuanya, naik 0,75% dari triwulan kedua. Tercatat pertumbuhan ekonomi juga harus selaras dengan penurunan angka pengangguran. Tum izin kita juga tidak bicara tentang pertumbuhan ekonomi, juga berbicara tentang penurunan pengangguran, di mana angka nasional hari ini pengangguran ada di angka 4,91%. Tum izin lagi koreksi kalau ada data yang salah. Lampung per hari ini di angka 4,19%. Tum. Tetapi kita juga diuntungkan dengan bonus demografi yang jarang terjadi hadir di negara
seperti di mana usia produktif itu lebih dominan dibandingkan usia non produktif. Kita bisa mengambil contoh dua negara yang berhasil memanfaatkan bonus demografinya dan juga gagal memanfaatkan bonus demografi yang hadir. Yang pertama adalah negara Korea Selatan, di mana dia berhasil memanfaatkan bonus demografinya dan kita tahu Korea Selatan mampu bangkit sekarang menjadi negara maju, dan juga yang dinyatakan gagal memanfaatkan bonus demografinya adalah negara Afrika Selatan. Adapun Lampung mendapatkan keuntungan juga bukan hanya dari bonus demografi, tapi letak geostrategisnya di mana daerah kita menjadi gerbang dari Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Oleh sebab itu izinkan saya menyampaikan visi misi dan program kerja yang akan saya perjuangkan jika saya diberi amanah untuk memimpin BPD HIPMI Provinsi Lampung. Mewujudkan HIPMI Lampung sebagai ruang kolaborasi pengusaha muda untuk mendukung lompatan pembangunan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan menuju Lampung maju dalam bingkai emas Indonesia Emas 2045. Visi bukan sekedar slogan, tetapi juga arah perjuangan. Esensinya HIPMI harus bersinergi, harus menjadi mitra pemerintah, di mana pemerintah sebagai regulator dan HIPMI sebagai eksekutor. Dalam hal ini HIPMI harus menjadi ruang kolaborasi para pengusaha yang mampu bermandiri dan juga berkelanjutan, di mana para pengusaha hari ini harus memikirkan bukan hanya di aspek ekonominya saja, tapi juga kita harus memikirkan aspek sosial dan juga aspek ekologi, di mana contohnya kita dalam membuat sebuah proyek hanya tidak berbicara tentang laba, tapi juga berbicara tentang efek di masyarakat, apa yang mereka dapat, apa yang mereka terima, dan juga dari aspek ekologi jangan kita merusak alam yang sudah baik di Indonesia ini. Pun kalaupun dirusak seperti di pertambangan-pertambangan, kita harus siap untuk mereklamasinya kembali. Dalam mendukung visi tersebut, saya mempunyai misi, diantaranya mendukung lompatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui hilirisasi dan diversifikasi sektor unggulan. Kita butuh exponential growth, kita tidak boleh bicara tentang growth tumbuh yang biasa-biasa saja, kita harus tumbuh yang luar biasa. Kita butuh lompatan di mana pada saat ini kita tidak boleh tumbuh hanya biasa-biasa saja. Seperti Pak Gub yang sampaikan kemarin, saat ini Lampung sangat tertinggal. Kita bisa bicara mungkin Lampung terlihat tidak tertinggal, tapi pada dasarnya saat ini kita tertinggal dari daerah-daerah yang lainnya. Lampung memiliki beberapa sektor potensi besar, diantaranya pertanian, perikanan, dan industri kreatif. Namun selama ini kita terlalu banyak mengekspor barang mentah tanpa nilai tambah. Saatnya kita mengubah pola pikir. Sekali lagi, hilirisasi adalah kunci. Program-program unggulan yang akan mendukung misi saya, yaitu HIPMI Innovation Hub untuk riset dan inovasi, di mana HIPMI akan membuat tempat wadah untuk berinovasi, untuk meriset dan mengembangkan produk maupun sumber daya manusianya untuk mampu dan layak bersaing di kancah nasional dan maupun internasional. Yang kedua, program unggulannya mungkin sudah pernah dengar juga, bahwa One Village One Product, seperti yang kita ketahui bersama, ada beberapa contoh negara-negara lain sudah
melaksanakannya seperti di Thailand, di Jepang, di Cina, bahwasanya di satu desa itu kita fokus untuk membuat produk, hanya satu produk, tapi juga memikirkan dari hulu ke hilirnya, seperti misalnya di desa Sumberjo itu ban-ban saja, di mana di desa satu lagi hanya memikirkan toilet saja, tapi juga pemerintah dan HIPMI harus berperan sebagai regulator, memastikan bahwa barang-barang yang dihasilkan di desa tersebut bisa terjual, bahkan bisa diekspor ke kancah internasional. Yang kedua, membangun kemitraan yang kuat dan kolaboratif dengan berbagai elemen untuk menciptakan pengusaha yang tangguh. Hari ini program unggulan sila, izin koreksi, saya punya pentahelik. Apa itu pentahelik? Periode sekarang kolaborasi itu bukan hanya tentang dua elemen saja, bahwa per hari ini elemen itu yaitu pemerintah yang pertama, yang kedua akademisi, yang ketiga komunitas, yang keempat pengusaha, dan kelima adalah media. Di mana lima ini harus berkolaborasi untuk membangun pertumbuhan ekonomi. Di mana peran pemerintah sebagai regulator, sebagai koordinator, sebagai controller, di mana juga akademisi sebagai konseptor, melakukan penelitian dan menjadi sumber pengetahuan. Komunitas berperan sebagai akselerator, yaitu perantara antar kepentingan. Pengusaha berperan sebagai enabler, yaitu pelaku proses bisnis yang menciptakan nilai tambah, dan juga media berperan sebagai expander, yaitu mendukung publikasi dalam promosi. Yang ketiga, mendukung promosi pariwisata daerah dalam rangka mendorong produk lokal di pasar nasional dan internasional. Program unggulannya mengidentifikasi dan mengembangkan potensi wisata yang belum terlihat, yang belum terjamah, yang bisa dimanfaatkan, tetapi masih ada masalah-masalah, apakah di infrastruktur, apakah di sumber daya manusia yang belum mampu menerima para turis dan lain-lain, menyampaikan memberikan informasi kepada pemerintah sebagai regulator untuk bagaimana caranya potensi-potensi wilayah yang belum terlihat atau terjamah ini bisa dimanfaatkan, bahkan bersaing dari daerah-daerah pariwisata yang lainnya yang sudah berkembang. Karena kemarin saya merasakan, izin Tum, libur panjang kemarin, ada libur tahun baru, habis itu ada libur Imlek lah ya, ada 2 kali libur panjang. Saya cukup kaget Tum, banyak bus-bus pariwisata yang mulai hadir di Kota Bandar Lampung. Juga ada teman saya yang hadir dari Jakarta, biasanya datang ke Lampung baru membeli hotel, cari hotel, per hari itu dia datang ke Lampung tidak dapat hotel Tum. Berarti perkembangan pariwisata di Lampung ini. Ya baik pendengar, masih bersama RRI Bandar Lampung dan masih dalam siaran langsung kegiatan Saresahan HIPMI Lampung, Road to Musyawarah Daerah ke-15. Dan saat ini sedang dilakukan kegiatan pemaparan visi misi oleh calon Ketua Umum HIPMI Lampung, Bapak Gilang Ramadan, yang telah berlangsung sekitar 10 menit yang lalu. Baik pendengar, kita langsung dengarkan pemaparan calon Ketua BPD HIPMI Lampung, Gilang Ramadan. Kenapa kita tidak memulai, jangan hanya menjual oleh-oleh di tempat kita bekerja sama, berkolaborasi dengan para pengusaha yang ada di luar daerah Lampung, bagaimana produk kita bisa ditempatkan di tempat pariwisata mereka atau di tempat oleh-oleh mereka. Mungkin itu pemaparan visi misi saya. Sebaik-baiknya manusia adalah yang punya manfaat buat manusia. Jika ada salah, datangnya dari saya. Jika ada benar, datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan untuk duduk kembali Pak Gilang.
Oke, baik Bang Gilang, terima kasih tentunya untuk visi misi yang sudah disampaikan. Dan pastinya sebelum kita beralih ke para pakar tentunya yang akan Ya, menyampaikan juga betul. nih tanggapan dan mungkin ada pertanyaan untuk Bang Gilang. Tapi nanti Nanti Anton, kita tahan dulu ya kalau betul, gitu, baik. karena sudah hadir juga di sini para mantum yang akan memberikan tanggapan dan juga mungkin Baik. apakah ada Baik pendengar, pertanyaan demikian tadi dari telah kita dengarkan pemaparan visi misi oleh calon ketua umum HIPMI Lampung, Bapak Gilang Ramadan, dan selanjutnya akan dimintai tanggapan oleh mantan ketua umum seperti Ari Nanda Jawosal, juga ada Rifan Novian Salim dan beberapa mantum lainnya, dan kita masih menunggu ini tanggapan dari para pengamat, tanggapan oleh para mantum. Dan baik pendengar, kita akan langsung ikuti tanggapan atas pemaparan visi misi dari calon ketua umum HIPMI Lampung, Gilang Ramadan. Ketum HIPMI Provinsi Lampung. Dalam hal ini saya melihat track record Gilang dari pembicaraan tadi mantap sekali ya. Ya, kayaknya sudah biasa menghadapin yang berat-berat, yang kayak begini main enteng kayaknya ya. Cuma udah biasa main, cuman deg-degan juga. Dan yang saya mau tanya untuk berikutnya HIPMI ini, saya harapkan Gilang melihat dari ketum-ketum sebelumnya, track record mereka. Karena rata-rata alhamdulillah yang menjadi ketum HIPMI ini memang menyala, sedang menyala Bang. Dengan kita buktikan sekarang ketum kita menjadi anggota ketua DPR. Yang satu mantan ketum menjadi gubernur. Banyak juga yang setelah menjadi bupati atau yang lainnya. Mudah-mudahan Gilang ya memang sudah garisnya, mudah-mudahan ke depan akan menjadi seperti mantan-mantan ketum. Kayak Bang Rifan ini usahanya sudah di mana-mana sampai ke Bandung. Hanya saya mengharapkan setelah menjadi ketum, tolong dipikirkan, diajarkan, dibawa untuk anggota-anggota sampai ke cabang-cabang. Jangan kita berjalan sendiri. Karena satu kebanggaan kita di HIPMI ini lain sama asosiasi dan organisasi lain. Dari pusat pun di BPP semua kebanyakan ketum menjadi penguasa, menjadi menteri. Nah, mudah-mudahan di sini untuk berikutnya kita sudah lihat contoh-contoh ketum yang sekarang sebelah saya ini, bangga sekali saya duduk dekat dia, ketua DPR. Untung Pak Gubernur ini ada halangan nggak datang. Itu aja harapan dari saya, tolong dipikirkan dan dibawa kemana. Apalagi sekarang ini sudah menghadapi bulan puasa. Diadakan istiqomah yang beragama dengan kita ajak melangkah ke sana. Entah safari Ramadan, entah itikaf. Ya, dah? Yang beragama dengan kita. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Mantum Mohar. Terima kasih Mantum untuk tanggapannya. Dan selanjutnya Anton, apakah ada mantum yang lain yang akan menyampaikan tanggapannya juga? Betul, masih ada. Kalau tadi mereka sudah mendapatkan tanggapan dari Bapak Haji Muhar Gusti. Ya, kalau kali ini kita akan mendengar bersama-sama tanggapan atau juga mungkin ada pertanyaan. Ini kami hormati kepada Bapak Rifan Novendra Salim, Ketua Umum HIPMI periode 2011-2014. Boleh tepuk tangan buat Bapak Rifan Novendra Salim. Kami persilahkan. Izin Om, Tom, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita masih sehat sama-sama semua di sini, masih kuat, ya kan, masih bisa berkumpul silaturahmi, terutama di acara BPD HIPMI Lampung ini dalam rangka
Road to Musda, HIPMI ke-15 ya, HIPMI Lampung. Ya, saya mungkin mau menanggapi sih, cuman nanti kita tektok ya. Ini ada pesen nih langsung nih masalahnya, ada chatnya. Tanya ini deh katanya kan gitu. Tapi kayaknya dari tadi, dari visi misi tadi ya visi anak HIPMI lah ya Kak. Usaha, UMKM, kolaborasi ya kan. Tapi yang dari tadi masalah party belum dibahas nih kayaknya. Kayaknya, oh ada istri. Enggak lah, istri ikut kok di sini. Masalahnya kami dulu, Om Uang semua, Tom Giri, saya, Tom Ari, Tom Mirza pun jadi ketua HIPMI punya istri semua. Nah, jadi mohon istrinya Gilang dimaklumi. Iya. Pokoknya pesan-pesan untuk istri mungkin gak usah terlalu ikut lah. Ini cuma ini aja kok. Dalam rangka menjaga konstituen. Udah jelas belum nih? Mbak Lisa cocok? Ya, jadi mungkin gini. Ya alhamdulillah saya merasa bangga masih bisa hadir hari ini. Sebuah kebanggaan ngelihat HIPMI sekarang sampai sejauh ini, karena dari zaman yang tua ya saya. 2011 bro, 2011 2014 saya Om. Ya kan Om. Mantu Mirza 2008-2011, habis saya Ketum Kadafi 2014-2017. Jadi beberapa belas tahun yang lalu, ini perbedaannya, vibes-nya, terus kemudian lihat nih teman-teman mahasiswa yang dulu HIPMI PT itu diinisiasi itu baru zamannya Ketum Mirza baru ada di Unila waktu itu. Iya, itu pun baru dicoba diangkat, di zaman saya baru ada kita apa namanya ininya lah, benih-benihnya lah ya untuk HIPMI PT. Tapi sekarang ini sudah luar biasa mahasiswa-mahasiswa yang sudah ikut tergabung dalam HIPMI PT. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi saya lihat perkembangannya 10 tahun terakhir, 1 dekade lebih ini artinya baik lah. Artinya untuk organisasi yang sangat kita cintai ini, karena memang mau nggak mau inilah organisasi yang memang tempat kami ini kawah candra di muka buat kami. Memang titik kami lahir ini berorganisasi sebenarnya dimulai dari HIPMI. Terutama mantum kebanggaan kita, Mantu Mirza yang sekarang alhamdulillah terpilih jadi gubernur. Itu pertama kali jadi ketua HIPMI di 2008 itu ya. Kalau teman-teman yang di sini ada sekarang tahu mungkin Mbak Lisa ya, zaman itu pelantikan Ketum Mirza ya, kita pidato aja masih miring-miring bos. Belum bisa gacor kayak Pak Gilang ini ya. Sekarang belum dilantik, belum masih mau jadi caketum udah gacor ya Mas Yudit ya. Kami dulu sampai manggil trainer ya kan. Saya untuk belajar ngomong gitu loh, public speaking seperti itu. Tapi ya sayang trainernya yang datang cewek lagi, waduh. Nggak belajar jadinya. Ya, jadi menanggapi visi misi, ya itulah tadi alhamdulillah saya melihatnya sekarang sudah baik sekali. Ya mudah-mudahan ke depan HIPMI akan pasti di bawah kepemimpinan Tom Giri yang sekarang sudah lebih baik lagi. Kemudian saya berharap juga dan semua mantum-mantum saya pikir akan sepakat bahwa ke depan HIPMI ini akan jauh lebih baik lagi. Mengenai visi misi ke depan, visi misi yang disampaikan tadi mungkin ya saya lihat memang ya itulah HIPMI, tapi yang paling penting adalah tantangan yang ke depan gitu. Untuk Cak Ketum Gilang, ke depan ini tantangannya berat. Ekonomi lagi nggak baik-baik saja, tapi target kita tinggi. Contoh kayak kalau kita lihat dari struktur APBD kita pun itu sangat dengan beban yang sebelumnya. Jadi jadi gini loh, Lampung ini kalau dilihat dari buku laporan keuangannya ya artinya kalau mau ngutang ke bank aja nggak visible bos, gitu loh. Karena apa? Utangnya nggak terbayar kan seperti itu.
Jadi itu udah kolima ini bahasanya kan kayak gitu. Jadi ini tantangan nih untuk apa ya? Gubernur kita yang baru dan teman-teman semua termasuk Tom Giri pun ketua dewan di situ akan harus bekerja sama lah bagaimana sama-sama kita memajukan Lampung. Tapi yang paling penting menurut saya teman-teman dari HIPMI mungkin ke depan lebih bagaimana caranya membuka off-taker, market baru, market karena gini, kalau saya lihat sekarang perkembangan untuk pengusaha-pengusaha di Lampung ini, kalau dari produksi dan sebagainya mungkin sudah banyak yang sudah handal ya, produknya baik-baik semua, sudah bagus semua jualannya, belum dia joget-joget di TikTok juga sudah mulai lentur jogetannya kan kayak gitu. Jadi mungkin yang paling utamanya mungkin ke depan ini adalah market. Kita harus membuka market sebanyak-banyaknya dan kemudian bagaimana mengkolaborasikan ini kepada teman-teman yang pengusaha-pengusaha pemula ini dan harus ada keberpihakan seperti itu. Termasuk harapan kami terhadap pemerintah karena pemerintah sekarang juga mantan ketua HIPMI Lampung, ia pun sangat paham bahwa yang namanya pengusaha pemula ini UMKM ini perlu keberpihakan. Dan itu yang harus perlu didorong. Mungkin itu aja dari saya, udah kebanyakan ya kan. Jangan lupa ditunggu partinya dan lain-lainnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rifan Novendra Salim yang telah memberikan tanggapan juga dan memberikan memperlihatkan harus melewati tantangan-tantangan yang ada ketika nanti ketua terpilih ya sebagai ketua HIPMI tentunya ya. Betul. Pasti terima kasih Mantum tentunya sudah menyampaikan tanggapannya. Tidak ada pertanyaan Mantum, aman ya? Tidak ada pertanyaan. Oke, Bang Gilang, kalau tadi kita sudah mendengarkan nih tanggapan dari para Mantum tentunya sudah berpengalaman yang sudah menjadi ketua umum sebelumnya. Dan hari ini juga Bang Gilang kita sudah kehadiran seseorang yang sangat spesial juga yang tentunya akan memberikan tanggapan mungkin dari segi hukum, ekonomi atau juga dari kewirausahaan. Dan sudah hadir di sini yang pertama panelis kita dari Universitas Lampung. Boleh tepuk tangannya dong untuk Bapak Dr. Budiono SHMH. Silakan Bapak Budiono mungkin tanggapannya mau langsung disampaikan untuk caketum kita. Terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya Bang Asrian duluan, senior. Saya cukup terpukau Pak Ketua Pak Giri ini. Ya Giri ini. Ini calon ketumnya mantep bener ini kayaknya ya. Nggak salah ini kayaknya kalau ke depan ini menjadi ketum HIPMI itu. Karena saya dari balihonya ternyata sama dengan yang nyata gitu. Artinya lebih mantap dan percaya dirinya kuat nih. Iya. Tapi karena mantan ketum kembali tidak bertanya, memberikan tanggapan, kalau saya diperintahkan untuk mendalami katanya. Jadi santai aja Mas Gilang. Ya, kalau saya lihat tadi, ya saya mengapresiasi lah, artinya program kerjanya yang sangat bagus ya. Tinggal bagaimana nanti mengaktualisasinya ketika menjadi ketua HIPMI. Ya. Yang menarik adalah di HIPMI itu saya mengapresiasi ya. Mengadakan sebelum musda mengadakan rutu musyawarah daerah itu salah satunya di perguruan tinggi Bang Aslen ya. Dan itu menghadirkan para mahasiswa dan di sini banyak dari berbagai elemen mahasiswa. Dan itu menurut saya sangat bagus di tengah mahasiswa ini berorientasi masuk ke ASN. Nah ini HIPMI memberikan tawaran ya dengan para ketum yang gagah-gagah ini gitu kan. Para mantan ketum dan calon ketum yang gagah-gagah ini dan mantap ini. Sehingga tidak ada lagi mereka berorientasi ke ASN. Tapi berikan ruang untuk berusaha ya. Karena ruang ASN ini semakin sempit gitu ya. Yang menarik adalah, atau pertanyaan saya adalah, saya menarik tadi saya bertanya sama Bang Asrian. Ini HIPMI tadi program kerjanya adalah menghubungkan riset dan inovasi. Tapi tidak dijelaskan risetnya seperti apa dan inovasinya seperti apa yang akan HIPMI lakukan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua karena berkaitan dengan hukum, ya jadi nggak ini amat saya nggak nanyakan undang-undang atau peraturan daerah, gitu, Pak. Bilang.
pemerintah sebagai regulator, yang diinginkan HIPMI sebagai apa gitu, dibentuk regulator apa yang bisa tadi kan melakukan kolaborasi sehingga menghasilkan pengusaha yang tangguh. Kan kita perlu ke regulator. Pemerintah ini kan yang mendorong dan menciptakan kepastian. Nah, menurut hasil riset atau hasil pengamatan Pak Mas Gilang di dalam lama ini, ada nggak regulator ataupun aturan-aturan yang justru ingin itu mempersempit atau mempersempit ruang gerak sehingga menghambat pertumbuhan menciptakan pengusaha-pengusaha yang sangat tangguh. Nah, terakhir yang ketiga, ya nggak banyak sih, cuman saya tadi agak bingung ini juga ya, minta penjelasan terutama tentang melakukan kolaborasi pengusaha. Setahu saya ya, yang seorang akademisi ini biasanya pengusaha itu saling bersaing. Ini menciptakan kolaborasi. Seperti apa kolaborasi itu sehingga menuju Lampung Emas. Saya kira sementara itu. Terima kasih. Baik, terima kasih, boleh tepuk tangannya dulu dong semuanya untuk Bapak Dr. Budiono SHMH. Gimana Bang Gilang? Ada yang mau dijawabkah dari pakar kita yang pertama? Izin, ya, kalau bicara soal kolaborasi, memang pindahnya saya berdomisili ke Jakarta kemarin membuka pikiran. Jika di Lampung kita usaha itu kalau bisa kita sendiri-sendiri, Prof. Kalau bisa kita kaya sendiri, kalau bisa ya untuk kita. Tapi dengan hadirnya kemarin saya di Jakarta juga membuka jaringan bahwasanya beberapa orang yang hadir ke Jakarta tujuannya adalah untuk melangsungkan hidup. Melakukan kolaborasi itu adalah kunci, di mana gak semua orang mempunyai bakatnya masing-masing. Ada yang bisa marketing, ada yang mempunyai jaringan yang luar biasa, ada yang pakar berorganisasi, ada juga dan lain-lain. Saya rasa jika berkolaborasi bermacam-macam orang atau berteman berkelompok dalam usaha, pasti ada pasang surut, pasti ada semangat, pasti ada juga ada masalah yang membuat kita akhirnya tidak semangat untuk menjalankan usaha. Misalnya dari 5 orang, kita 3 lagi ada masalah, masih ada 2 orang, Prof. Masih ada 2 orang yang mau memikirkan keberlangsungan usahanya tersebut. Juga sudah banyak contoh di sini, seperti Tumgiri juga sudah banyak berkolaborasi sama Om Rajib dan kawan-kawan. Sudah banyak kesuksesan berkolaborasi itu berlangsung sustainable sampai sekarang. Jadi saya berharap juga bahwasanya kita tidak berbicara tentang visi misi ini saja, tapi mempunyai harapan. Tumgiri izin beberapa kawan-kawan BPD nanti atau kawan-kawan BPC nanti kita bisa berkolaborasi, mempunyai usaha yang sama atau usaha apapun yang bisa memunculkan kemandirian dalam dirinya, bahwa kita bohong kalau berbicara tentang negara, berbicara tentang apapun, tapi belum selesai dengan dirinya sendiri. Saya harap para pengusaha harus mandiri, harus mampu berdiri di kaki sendiri. Kita harus banyak berinovasi, banyak menjalin silaturahmi dengan para senior, dengan para akademisi tadi, dengan semua pihak, sehingga kolaborasi ini berjalan dengan nyata. Izin itu pandangan saya. Cakep, tepuk tangan dulu dong untuk Bang Gilang. Baik, Bang Gilang, kalau tadi kan dari segi hukum nih, untung tadi nggak dibahas undang-undangnya juga ya Bapak ya. Agak berat nanti ya. Oke, Anton, kalau tadi dari segi hukum, penasaran juga nih pasti tentunya kan untuk para pengusaha ini kan pastinya untuk membangkitkan, untuk menaikkan perekonomian. Betul sekali ya Sinta ya. Nah, untuk kali ini kalau tadi sudah dari pakar hukum, kita langsung beralih ke pakar ekonomi nih ya. Untuk tanggapan selanjutnya, kami persilakan kepada Dr. Asrian Hendi Cahya, SEMSI dari Unila. Kami persilakan untuk bisa memberikan tanggapan. Tepuk tangan sekali lagi untuk Dr. Asrian Hendi Cahya, SEMSI. Kami persilakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita apresiasi ya dari presentasinya tadi sudah meyakinkan dan membanggakan. Saya juga kebetulan mengikuti beberapa kali proses ya, termasuk dari Bang Ripan tadi itu. Ternyata ini pesertanya luar biasa ini. Kalau dulu istilahnya Pak road to campus ya. Nah ini ternyata kampusnya udah oke nih. Ya udah sip. Jadi pengurus BPHIMI juga semakin semangat kayaknya ya. Tambah ngisi ya. Nah. Sip, jadi ini luar biasa sekali. Saya ikut bangga ya dari proses ini. Ternyata antusiasme generasi Z ini ya sekarang ini ya. Mahasiswa khususnya untuk di bidang wirausaha. Nah, tantangan kita ekonomi Lampung ini 2024 ternyata hanya tumbuh naik gitu ya. Dari 2003 kita tumbuhnya 4,55. Di 2004 ini tumbuhnya 4,57. Jadi kenaikannya sangat ya kecil lah, rendah gitu ya. Nah inilah satu tantangan artinya kondisi yang ada di Lampung. Nah salah satu yang kita prihatinkan justru pertanian yang menjadi sektor dominan di Lampung tahun 2024 pertumbuhannya malah minus 2%. Nah ini tantangan ini artinya ya. Nah di sisi yang lain peluangnya cukup besar ini karena apa? Karena gubernur yang akan dilantik dan ketua DPR yang sudah dilantik ini mantan-mantan ketua umum HIPMI. Nah ini jadi bagaimana HIPMI menjadi infrastruktur katakanlah ya dari gubernur dan DPR untuk tadi istilahnya udah pas kali itu lompatan nih. Nah, jadi istilahnya tadi pilihan yang tepat menurut saya lompatan pertumbuhan. Nah mungkin kita di sini termasuk mahasiswa-mahasiswa ini yang ingin berkolaborasi ya dengan ketum HIPMI yang akan datang ini kira-kira loncatan yang bagaimana ini yang ingin terapkan oleh calon ketua umum ini agar semua bisa ikut misalnya lompat kodok atau lompat galah dan lain-lain. Nah, biar kita bisa satu irama kira-kira berkolaborasi dengan lompatan yang calon ketum ini sampaikan. Mungkin lompatan yang bagaimana ini agar terjadi kolaborasi dan bahkan sinergi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Asrian Hendi Cahya. Oke, terima kasih Bapak tentunya untuk tanggapannya dari Bang Gilang. Gimana nih Bang? Dari pakar ekonomi sudah menyampaikan tanggapannya. Apakah ada masukan lagi dari Bang Gilang? Makasih tanggapan apa pertanyaan tadi? Lebih ke tanggapan ya. Tadi udah deal sebenarnya nggak ada pertanyaan. Nggak ada ya jangan. Oh jadi udah ada negosiasi dulu ya Bang Gilang ya? Udah deal di ruangan tertutup tadi sebenarnya nggak ada pertanyaan. Oke, jadi untuk dari Bang Gilang sendiri ada yang mau ditambahkan nggak mungkin atau sudah cukup? Iya sedikit ini izin Pak Asrian bahwa yang saya pahami lompatan yang dimaksud itu bukan bahwa pemerintah juga fokus dari zaman Pak Jokowi sampai sekarang kunci utamanya adalah hilirisasi. Hilirisasi itu mengubah nilai tambah jual, di mana yang tadinya para petani memiliki nilai jual yang sangat rendah, bagaimana Provinsi Lampung atau sebagai regulator bisa memfasilitasi nilai tambah tersebut, bagaimana apakah dipersediakan alat-alat dalam pertanian misalnya untuk menambah produksi, juga HIPMI itu bisa menjadi eksekutornya, HIPMI juga bisa membawa market dari manapun untuk berkolaborasi hingga yang tadinya harganya misalnya 2.000 bisa menjadi 6.000 rupiah. Mungkin itu contoh kecilnya Prof, mohon koreksi kalau ada kesalahan, mohon maaf juga karena keterbatasan mungkin pandangan. Kalau ada masukan dari manapun saya siap. Oke, tepuk tangan dulu.
Oke, ini terakhir nih Bang Gilang nih. Tapi sebelumnya Sinta sama Anto juga mau ngingetin nih ya. Jadi untuk seluruh peserta yang sudah hadir juga nanti kita juga akan kasih kesempatan untuk kalian yang mungkin mau sharing dengan Bang Gilang selaku calon ketua umum kita terkait visi misinya boleh atau mungkin terkait mau belajar berusaha atau yang lainnya boleh. Betul, boleh sekali ya. Tapi Oke. nanti ya, karena kalau tadi kita sudah ada pakar dari hukum, ekonomi juga sudah. Dan ini yang terakhir nih Bang Gilang, pastinya ini juga nggak boleh ketinggalan nih ya. Ini kita akan membahas dari sudut pandang kewirausahaan dan juga pengembangan karir. Dan yang kali ini dari UIN Raden Intan. Tepuk tangan dulu dong semuanya untuk Dr. Tin Amalia. Dipersilakan Ibu Tin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat mengapresiasi ya HIPMI hadir di UIN Raden Intan Lampung, dan untuk visi misi yang disampaikan Andinda Gilang tadi itu memang sangat keren ya, bahwa ada ide untuk melibatkan perguruan tinggi dalam pencapaian yang ingin dicapai oleh HIPMI. Jadi seperti hal yang diminta dari saya sebagai selaku kapasitas saya sebagai Kepala Pengembangan Kewirausahaan dan Karir di UIN Raden Intan Lampung, mungkin saya juga akan berkomentar di seputar itu, bahwa niatan HIPMI itu saya lihat yang pertama adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Budiono tadi, bahwa untuk pengembangan ekonomi memang ada level-levelnya ya, baik UMKM, kemudian kita bisa level ke industri begitu. Beberapa stakeholder penyangga bahwa ekonomi itu bisa bergerak, salah satunya adalah kepastian dari kebijakan pemerintah. Nah ini yang mungkin nanti akan saya minta tanggapannya, kepastian seperti apa sih yang bisa HIPMI berikan ke perguruan tinggi untuk pengembangan, kalau di perguruan tinggi memang levelnya masih kewirausahaan, artinya levelnya masih ekonomi mikro. Tetapi mengingat di perguruan tinggi itu tagihannya tidak hanya ekonomi mikro, tidak hanya UMKM, tapi kinerja perguruan tinggi itu juga dituntut bahwa lulusannya bisa bergerak bisa berkiprah di level industri begitu. Apalagi tadi disampaikan oleh calon ketua umum bahwa HIPMI itu punya ambisi untuk berkiprah di kancah global gitu ya. Maka saya kira HIPMI juga harus tapi saya yakin bahwa HIPMI sudah punya program ya yang bisa menghantarkan kolaborasi dengan perguruan tinggi ke arah global gitu, yang saya kira tidak bisa hanya digerakkan oleh UMKM. Nah itu tanggapan saya kira itu apa yang sudah selama ini gitu ya mungkin secara konsep dilakukan atau dipikirkan oleh atau secara ide oleh Adinda Gilang tentang melibatkan perguruan tinggi di kancah internasional secara ekonomi untuk penggerak ekonomi. Kemudian apa yang akan diberikan nih, yang sudah disediakan atau direncanakan untuk perguruan tinggi dalam rangka pengembangan kewirausahaan. Seperti apa? Apalagi tadi ada riset ya, bahwa selama ini kan memang kelemahan kita, riset kita itu tidak menjadi tidak lead untuk pengembangan ekonomi. Ekonomi dan riset kita itu tidak terjahit begitu ya. Itu ide yang sangat baik saya kira, jika riset itu bisa menjadi terintegrasi dengan pengembangan kewirausahaan. Maka pertanyaannya itu, apa yang nanti secara konkret akan disediakan oleh HIPMI bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mencapai rencana yang disampaikan tadi. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk Dr. Tin Amalia MSI. Terima kasih Ibu Tin tentunya untuk tanggapannya. Dan juga sedikit pertanyaan ya, nah, Bang ya, kami persilakan. Ini kalah nego nih kayaknya nih. Ada pertanyaan berarti kalah nego ya Bang ya? Iya. Oh agak terlambat. Sedikit ya, baik. Silakan Bang Gilang. Terima kasih Bu atas tanggapan dan
masukannya. Memang keterbatasan universitas dan HIPMI itu tidak lain tidak bukan bicara tentang finansialnya. Untuk merisetkan butuh biaya, untuk melakukan inovasi pun butuh biaya. Kemarin saya banyak bicara di kawan-kawan di BPP HIPMI bahwa memang ternyata ada program yang bisa diturunkan dari BRIN dan ada biayanya. Bahwasanya riset apapun yang berlaku untuk usaha tapi harus melibatkan universitas, Bu. Mungkin kami nanti akan banyak berdiskusi dengan kawan-kawan yang di sana sudah memberikan informasi dan memberikan jalan. Saya akan mengajak kawan-kawan HIPMI PT, kawan-kawan dari akademisi juga, riset-riset, masukan-masukan apa dari usaha-usaha yang sudah ada yang bisa kita inovasikan, yang tadinya tidak bisa kita budidayakan, apakah bisa kita budidayakan, dan lain-lain lah, banyak contoh. Tetapi saya sudah memulai berbicara, sudah mulai dapat juga masukan dari kawan-kawan. Ternyata riset jika dilakukan dengan yang benar, itu memang negara ada langkah untuk membiayainya. Asal memang risetnya dilakukan bekerja sama dengan universitas. Nanti bisa kita coba, mungkin itu Bu dari saya yang bisa dan yang mungkin saya lakukan. Saya berupaya semaksimal mungkin mengubah mindset orang-orang Lampung bahwasanya keluar dari perguruan tinggi. Dulu zaman saya Bu 2008 kayaknya semua teman inginnya masuk jadi Akpol, pengen jadi Akmil, pengen masuk ke PNS dan lain-lain. Tapi kita hari ini kita harus punya semangat yang sama. Kita harus punya pandangan yang berbeda. Kita ingin Lampung maju benar-benar tercipta untuk melengkapi Indonesia Emas 2045. Mungkin itu Bu, terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Tepuk tangan buat kita. Cakatum kita pada kesempatan hari ini tentunya ya. Wow, ini pasti juga banyak banget nih Anton ya, pasti mahasiswa juga yang dimana generasi muda juga pastinya biasanya tuh masih banyak nih yang mau belajar untuk berusaha. Betul, kewirausahaan dia menumbuhkan jiwa kewirausahaannya tentunya ya. Betul, dan pastinya ini di sini banyak sekali teman-teman ahli-ahli usaha tentunya sudah hadir di sini dari HIPMI. Dan ini kesempatan untuk kalian semua yang sudah hadir ya, jangan sia-siakan. Silakan yang mau bertanya, kita sharing di sini. Kalau kalian mau tanya terkait visi misi boleh, atau mau bertanya tentang apapun, mau belajar usaha boleh Bang Gilang ya. Boleh. Tapi nanya yang lain nggak boleh. Nggak boleh, nomor WhatsApp kita nggak boleh ya. Izin Ibu ya. Oke. Siapa di sebelah kiri Sinta? Nanti Anton pilih sebelah kanan. Boleh angkat tangannya sebelah kiri. Tadi yang cepat yang mana? Yang baju putih ya. Oke, boleh berdiri, perkenalkan namanya, dari universitas mana, dan pertanyaannya apa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, Cakatum Gilang, nama saya Fajar, umur saya 24 tahun dan saya seorang pedagang. Bicara soal Indonesia Maju, bicara soal Indonesia, Lampung Mas. Untuk menjadi Indonesia Maju, untuk menjadi Lampung Mas, kita membutuhkan 10-12% seorang pengusaha. Bukan hanya sekedar membutuhkan aktivis, bukan hanya membutuhkan seorang pejabat, bukan hanya seorang membutuhkan para pakar, tapi kita membutuhkan 10-12% seorang pengusaha Cakatum Galang. Tapi fakta dan data mengatakan, tercatat dan terlapor, jumlah pengusaha kita hanya 3,4 sekian persen. Kita bangsa Indonesia tidak akan bisa menjadi negara maju kalau jumlah pengangguran kita jauh lebih banyak dibandingkan jumlah pengusahanya. Kita tidak akan bisa menjadi negara maju kalau jumlah pakar kita jauh lebih banyak dibandingkan jumlah pengusahanya. Dan 2035 adalah puncak bonus demografi bagi bangsa Indonesia, di mana 60% total penduduk Indonesia adalah usia produktif.
Dan hari ini Caketum Gilang, salah satu persoalan dalam sebuah negara, salah satu persoalan dalam sebuah daerah, ini adalah pencipta dan pencari lapangan pekerjaan. Hari ini Caketum Galang, orang yang menunggu lapangan pekerjaan existing adalah 7 juta. Angkatan kerja per tahun hanya 3,9 juta. Pasca pandemi, terjadi dalam sejarah peradaban, PHK besar-besaran ada 17 juta. Siapa yang akan kita dorong untuk menciptakan lapangan pekerjaan? Siapa yang akan kita dorong untuk menciptakan lapangan pekerjaan para kader HIPMI? Siapa yang akan kita dorong untuk menciptakan lapangan pekerjaan Caketum Gilang? Nggak mungkin milenial ini hanya berharap sama pendaftaran aparatur sipil negara. Nggak mungkin Gen Z ini hanya berharap sama pendaftaran karyawan BUMN. Nggak mungkin kita hanya berharap sama pendaftaran TNI Polri. Dan hari ini Caketum, nggak mungkin kita berharap sama pendaftaran TNI Polri. Yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan adalah hilirisasi industriasi dalam sebuah nilai tambah. Yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan adalah swasta dan UMKM. Yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan adalah pengusaha. Hilirisasi industriasi dalam sebuah nilai tambah lah yang punya peran untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Pengusaha dan UMKM lah yang punya peran untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Swasta lah yang punya peran untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Jika hilirisasi industriasi tidak kita lanjutkan, swasta dan UMKM tidak kita dorong, dan kita tidak mampu untuk menciptakan pengusaha-pengusaha baru. HIPMI tidak mampu untuk menciptakan pengusaha-pengusaha baru. Ketum Giri tidak mampu untuk menciptakan pengusaha-pengusaha baru. Maka yang kami khawatirkan, kami takutkan mahasiswa S1 ataupun D3 dari Aceh sampai Papua, termasuk yang ada di ruangan ini, termasuk yang ada di UIN, akan menciptakan dan membentuk pabrik pengangguran yang berintelektual. Akan menciptakan dan membentuk pabrik pengangguran yang berintelektual. Kurang rasanya Caketum kalau mereka ini sarjana tapi menganggur. Kurang mereka ini rasanya kalau berintelektual tapi menganggur. Kurang rasanya mereka ini aktivis tapi aktif kantong tipis. Maka yang kami khawatirkan, jika HIPMI tidak mampu untuk menciptakan pengusaha-pengusaha baru, mereka mahasiswa akan menciptakan membentuk pabrik pengangguran yang berintelektual. Kecuali keluarganya pejabat dan kecuali keluarga konglomerat. Maka satu kalimat dari kami Caketum Gilang, tidak ada dialektika yang substansi yang memberi kesejahteraan selain tidak kita menciptakan lapangan pekerjaan. Lalu pertanyaannya Caketum Gilang, gagasan apa yang dipersiapkan? Program apa yang dipersiapkan? Terobosan apa yang dipersiapkan? Dan langkah konkret apa yang dipersiapkan untuk mendorong hilirisasi industriasi dalam sebuah nilai tambah, untuk mendorong swasta dan UMKM, untuk menciptakan pengusaha-pengusaha baru, sehingga ke depan kita bisa menjadi pengusaha yang naik kelas yang menciptakan banyak lapangan pekerjaan, sehingga ke depan kita bisa menjadi pengusaha yang naik kelas, sehingga ke depan kita bisa menjadi pengusaha yang naik kelas yang menjadi tuan di negerinya sendiri, sehingga ke depan kita bisa menjadi pengusaha yang naik kelas yang siap bertanding untuk bersanding. Terima kasih. Salam pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. Lahir dari UMKM, hadir untuk UMKM. Luar biasa, tepuk tangan untuk Fajar. Fajar ya. Terima luar kasih. Biasa ya. Kalau yang ini bukan Fajar Sad Boy. Ini bukan ini. Bukan. Ini Fajarnya beda ini. Beda. Ini bukan kalau sad boy. kita lihat-lihat curiga nanti insya Allah beberapa tahun ke depan jadi pengusaha hebat ini. Betul ya, oke ya. Oke, Fajar ditahan dulu, nanti akan dijawab oleh Caketum kita. Tapi terakhir kita akan beri kesempatan satu lagi penanya pertanyaan lagi. dahulu. Baik. Silakan Anton. Kalau tadi cowok ya, coba yang cewek mana? Ah ini depan ini boleh. Oke, Ya. boleh berdiri cantik. Iya, oke. Yang mana, yang baju biru atau yang baju hitam nih Kantor? Ya ini benar-benar, yang ini. Ah, Yang oke. baju garis-garis apa nih? Biru apa ungu nih mata saya nih? Oh biru, Biru ya? Pak. Oke biru. Umur nggak bisa dibohongin ya. Oke biru. Oke, cantik silakan boleh perkenalkan nama dari universitas mana? Pertanyaannya Pak. Perkenalkan nama saya Salsa dari Universitas UIN Raden Intan Lampung semester 4 dari jurusan Manajemen Pendidikan. Oke, langsung saja ya Pak ya. Di sini saya tidak ingin bertele-tele. Di sini kan Bapak menyebutkan divisi misi tentang ekonomi daerah yang inklusif, mandiri dan berkelanjutan. Pertanyaan saya, apa indikator keberhasilan
dalam menciptakan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan di tingkat lokal. Satu lagi ya Pak, pertanyaannya ada 2. Dan di sini juga Bapak menjelaskan di PPT itu tentang HIMPI, Go Digital, Desa Digital, dan One Village on Product. Pertanyaan saya, apa saja tantangan yang mungkin dihadapi saat menerapkan program-program seperti HIMPI Innovation Hub dan HIMPI Go Digital? Serta strategi apa yang Bapak dapat lakukan untuk mengantisipasi hambatan digitalisasi desa dan pemberdayaan UMKM? Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangannya dulu dong untuk penanya kedua kita. Baik, untuk yang lain sabar dulu ya. Nanti kalau masih ada waktu kita beri kesempatan Caketum kita untuk menjawab dulu. Takutnya nanti kalau terlalu banyak kita lupa pertanyaannya. Oke. Bang Gilang, tadi Sinta untuk yang pertama itu dari Fajar, dia bertanya terkait lapangan pekerjaan yang baru. Nah, tadi Gilang juga sudah menjelaskan terkait dengan tema kita yaitu untuk Indonesia Maju dan juga Lampung Emas. Yang dimana pertanyaannya bagaimana nih Bang Gilang kira-kira support dan juga gagasan serta program apa yang sudah disiapkan untuk mendorong dan juga menciptakan pengusaha-pengusaha baru terkhususnya generasi muda untuk para mahasiswa. Silakan Bang Gilang. Ya, terima kasih buat Fajar. Luar biasa semangatnya, mudah-mudahan semangat ini tidak pernah pudar sampai kapanpun. Bahwa semangat mahasiswa yang saya tahu jika sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang lain di luar universitas jadi sedikit terganggu. Mudah-mudahan semangatnya terus ada, semangat kewirausahaannya terus ada, bahwasanya bisa dibilang bahwa untuk memang betul esensinya HIPMI hadir itu untuk membuat orang yang tadinya tidak ingin berwirausaha untuk menjadi seorang wirausaha yang menengah menjadi UMKM menjadi menengah menjadi atas. Tapi kemarin sebelum pencalonan HIPMI memang saya sebagai founder Gemilang, organisasi yang saya dirikan bersama kawan-kawan sudah melakukan agreement, sudah melakukan kerjasama dengan pihak Innovesia di mana konsultan yang benar-benar memikirkan bukan hanya tentang seremoni, bukan hanya tentang seminar yang biasa dilakukan oleh pemerintah pusat. Jadi kita ingin memberikan seminar, juga memonitoring dan juga mengaudit hingga memastikan pasarnya ada. Jadi jangan takut, kita akan sama-sama berjuang. HIPMI sebagai eksekutor, mahasiswa sebagai yang mengikuti, kita akan melakukan seminar, bukan hanya seminar, sekali lagi kita akan memonitoring dari seminar-seminar itu juga membuat dari seminar monitoring mengaudit hingga mengeksekusi usaha-usaha mana yang bisa dieksekusi. Mungkin kami memang akan tadi sepakat, Tum Giri juga sepakat bahwa semangat HIMI PT sekarang beda dari tempat yang lain. HIMI PT yang ada di Provinsi Lampung sangat luar biasa, animonya sangat luar biasa. Dalam mencalonkan ketua umum HIPMI PT-nya juga kemarin banyak ya Tum izin yang mau jadi ketua PT. Berarti animo yang luar biasa ini mudah-mudahan terjaga sampai kapanpun. Mudah-mudahan HIPMI mampu menjadi wadah bagi para pengusaha untuk menghasilkan wirausaha. Mungkin itu Fajar, terima kasih. Oke, semoga tentunya semua program dan juga langkah-langkah yang sudah disiapkan nanti bisa terrealisasikan ya Bang ya. Amin. Oke, semoga sudah cukup Fajar ya. Udah kayaknya, karena dia udah mulai ngemil tuh. Udah aman ya? Oh ya, sudah mulai ngemil ya Fajar ya. Lanjut, Antum pertanyaan dari Fajar sudah terjawab. Yeah. Yang kedua silakan pertanyaannya. Pertanyaan tadi benar nggak ya? Tadi apakah indikator untuk menciptakan pembangunan dari mahasiswa dari HIPMI ke mahasiswa? Betul? OVOP ya, OVOP Yeah. tadi ya? Okay. One Village One Product ya? Iya, produk. One Village One Product, benar memang ini juga sebenarnya bagian dari perjuangan, bagian dari apa yang sebenarnya akan kami lakukan
di mana One Village One Product ini bukan hanya sebagai program kerja, kami itu sudah melakukan lobby sana lobby sini ke berbagai elemen, di mana One Village One Product ini bisa bersinergi dengan Kementerian Desa. Tadi tantangan mungkin jika kita melakukan One Village One Product tanpa dukungan dari regulator saya rasa memang menjadi tidak masuk akal. Tetapi kami sudah memaparkan program One Village One Product di Kementerian Desa, bahwasanya memang mereka siap mendukung, mereka siap memberikan arahan, bukan hanya memberikan seminar. Tadi juga sama, bukan hanya memberikan seminar tapi memonitoring, juga memberikan dana untuk kita desa mampu berwirausaha, mampu mandiri secara ekonomi. Jika kita sepakat, jika kemandirian ekonomi dimulai dari desa, sebuah provinsi akan bangkit. Jadi itu dari saya, mudah-mudahan cukup memuaskan. Kalau nggak memuaskan, pertanyaannya di luar gitu. Oke, nanti kita sharing lagi di luar. Betul, ya? kita akan sharing lagi di luar ya tentunya. Oke, boleh tepuk tangan untuk calon Ketua Umum BPD HIPMI Lampung tentunya periode 2025 sampai 2028 ya Bang Gilang ya. Ya, amin, tentunya oke. semoga Amin. segala program langkah-langkah bisa Ya. terrealisasikan. Amin. Tentunya juga untuk kerjasama juga tadi dengan para universitas dan juga Ya, semua semua generasi perguruan tinggi muda ya. bisa diperlancar ya Bang Gilang ya. Amin ya. Oke, Anton dan Baik. juga seluruh peserta, ini sebelum kita akhiri Anton, visi misi sudah disampaikan. Sudah semua. Tanggapan tanya jawab pertanyaan sudah. Baik, mungkin izin Bang Gilang ini untuk mengabadikan momen hari ini, Ya. kita foto dulu boleh? Oke, baik. Dan saya ingin mengundang dengan segala hormat Bapak Ahmad Giri Akbar selaku Ketua Umum BPD HIPMI Lampung, dipersilakan. Dan dipersilakan Baik pendengar Persatu RRI Bandar Lampung di mana saja Anda berada, seluruh rangkaian acara Road to Musyawarah Daerah ke-15 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Provinsi Lampung telah dilaksanakan di Ballroom Universitas Islam Negeri UIN Raden Intan Lampung. Dan tadi telah kita simak bersama-sama pemaparan visi dan misi dari bakal calon Ketua Umum HIPMI Provinsi Lampung Gilang Ramadan, dan juga tadi sudah dilakukan juga pembahasan dari para pakar, baik itu dari Universitas Lampung maupun pakar dari Universitas Islam Negeri UIN Raden Intan Lampung. Dan saat ini pendengar sedang dilakukan sesi foto bersama oleh bakal calon Ketua Umum HIPMI Provinsi Lampung dan juga mantan Ketua Umum HIPMI Provinsi Lampung dari beberapa periode. Dan saat ini calon atau bakal calon Ketua Umum HIPMI Provinsi Lampung Gilang Ramadan sudah berada di panggung utama bersama beberapa mantan calon Ketua Umum HIPMI Provinsi Lampung dari beberapa periode. Dan saat ini sudah dilakukan foto bersama juga. Tampak dari tempat kami melaporkan pandangan mata ini juga 3 orang pakar, 2 orang dari Universitas Lampung dan 1 orang dari Universitas Islam Negeri UIN Raden Intan Lampung juga turut melakukan atau turut serta berfoto bersama bakal calon Ketua Umum HIPMI Provinsi Lampung Gilang Ramadan dan beberapa orang calon mantan Ketua Umum HIPMI Provinsi Lampung. Dan para pendengar Persatu RRI Bandar Lampung di mana saja Anda berada, dan setelah melakukan foto bersama, saat ini dilaksanakan pemberian plakat dari HIPMI Provinsi Lampung kepada 3 orang panelis
3 orang panelis dan pakar yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu 2 orang dari Universitas Lampung dan 1 orang dari Universitas Raden Intan Lampung, Universitas Islam Negeri UIN Raden Intan Lampung. Pendengar Persatuan Radio Bandar Lampung di mana saja Anda berada, dengan telah dilakukannya sesi foto bersama dan pemberian plakat kepada para panelis, maka saya Indra Ahmad mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri, dan kami kembali ke studio Persatuan RI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26, Pahoman, Bandar Lampung.